Di live kan ya Bang Sobat? Ngecek dulu. Oke, di live kan aja Bang Sobat. Siapa ini? Oh ini ini Muslim ini. Senggol dong. Mana Muslim nih? Alberto Pasaribu. Kristen Alberto Pasaribu ya. Kristen kayaknya ini Alberto ini. Di live kan Mas Verga. Alberto Pasaribu. Ayo diterima. Selalu gagal kalau kayak gini. Gak mau dia. Nggak seberuntung Bang Nandar aku. Nggak tahu kenapa ya. Kalau apa sih namanya ini co-host ya, live host gini jarang diterima. Buset. Nggak tahu itu kenapa teman-teman Kristen itu. bahkan si siapa namanya RK aja lu gak berani follow saya tok itu gak berani RK itu. Mau Jakarta Mendung Wardi, yes betul. Bang Ardi, tadi Bang Billy dikeroyok kiamat menghujat Nabi kita pula. Ya kiamat kan gitu, makanya gak usah diskusi sama DPO gitu loh. Kecuali memang dia naik komal kita bubukin gitu teman-teman. Kapan hari udah kita bubukin kan. Apa kabar Bang Ardi? Kabar baik. Kalian K naik Islam atau Kristen Bang Kalian? Silakan Bang. Abang Kalian, selamat datang di kebenaran. Halo Bang. Dibuka mute-nya Bang. Open cam Bang. Silakan. Ya aku bantuin buka mute. Katanya minta up. Bang. Pak Darmaji, alhamdulillah. Saya. Kalau ting suka menghujat tuh orang. Bang Ardi. Kebenaran menurut siapa ya? Bang Andi Alan kalau Kristen naik aja Bang. Bang Kalian kalau nggak bersuara saya turunkan ya. Silakan Bang Only God Now kalau bisa membuktikan Biblos kitabnya nggak dirubah-rubah silakan ya. Ini pertanyaan nih, Biblos apakah kitabnya dirubah-rubah gitu loh. Silakan Bang Only God Now. Buktikan bahwasanya Biblos kitab yang tidak dirubah-rubah. Buktikan. Jangan tantrum ya. Waduh. Suara apaan tuh? Woi. Waduh. Suara apaan tuh? Suara babai. Lucu aja dengar Anda punya kalimat kebenaran. Ya, nggak apa-apa. Kita diskusi santai aja Bang Andi Alan. Jangan ada kebencian Bang ya. Kita diskusi baik-baik, kita diskusi santai. Kita di sini kan edukasi Bang konsepnya ya kan. Tidak ada pemaksaan untuk apa namanya. Silakan Bang Andi Alan. Ini Mas Verga udah live belum Mas Verga? Udah. Ya Bang Andi Alan, halo. Ya Bang. Ya, gimana Bang Andi Alan? Wih, ada mahasiswa aku di bawah. Halo Bang Andi Alan. Bang. Ada mahasiswa di bawah. Bang Andi Alan.
Hei 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 hei. Gak boleh nak. Ah, Bang Andialan di itu ngomong. Nah, itu udah ngomong bang, silakan bang. Abang, loh kok diem? Tadi ngetik di bawah, nggak kedengeran bas, bang, nggak kedengeran bang. Aduh, gimana lah teman-teman? Gimana lah teman-teman ini? Bang Arji apa benar jamin murtad lagi? Enggak deh kayaknya. Tidur abang itu betul. Betul. Bang, agama oplosan itu asli atau palsu? Apa agama oplosan maksudnya bang? Naik aja bang, ini loh, Biblos kitab dirubah-rubah. Ini pertanyaan ya, ada tanda tanya. Apakah Biblos kitab dirubah-rubah? Nah, itu karena ada tanda-tanya nih pertanyaan ya kan. Silakan bang, kita diskusi baik-baik gitu kan. Ngapain lah masuk ke roomnya CP? Aku udah pernah ke sana kok. Lawan Edis bang, udah pernah lihat VT saya nomor 2. VT saya nomor 2 dicek ya teman-teman ya. Kita cari di sini ada siapa ini? Si Jokins dari zaman dulu sampai sekarang gak berani loh kalau saya jambak, heran. Ini ada Uniriva nih, lagi ngomong sendiri dia Uniriva. Ayolah bang, menangkan Islam kita. Maksudnya gimana? Bang, agama yang ngambil isi kitab orang lain asli gak? Maksudnya ngambil kitabnya orang Yahudi seperti Keluaran, Kejadian, Imamat itu diborong semua ya. Waduh itu bahaya itu anak TK. Bahaya itu. Nah coba kau naik. Bang anak TK nih kayaknya luar biasa ini, pintar. Loh, Andi Alan loh. Bang Andi Alan, tadi dinaikin gak ngomong. Sekarang di bawah ngetik. Abang kalau mau diskusi baik-baik, silahkan naik. Itu ya. Iya Andi Alan, naik aja nggak apa-apa. Jangan takut gitu loh. Jangan takut. Memang berat teman-teman, berat. Apalagi kalau sudah berbicara Biblos ya. Ini saya di sini nomor satu bukan monolog, tapi saya di sini adalah untuk mengedukasi gitu kan. Urusan iman, urusan sendiri-sendiri masing-masing. Kan ini kan diskusi ya teman-teman ya. Bang umpan naikkan RK aja dari roomnya Kementerian Bang. RK nggak berani sama saya teman-teman. Bahkan saya nggak bisa jambak RK, nggak bisa. Ini ya, RK ya. Kalau sekarang live ya. Ini coba. Gimana nyarinya gimana ya? Kok nggak bisa nyari RK gitu? Coba ya. Cari RK. Pasti nggak bisa nih. Offline. Oh, Bang RK gitu ya mungkin ya, Bang RK ya. Bang RK. Tuh kan? Offline kan? Nggak bisa diundang dia. Nggak tahu kenapa kok nggak bisa saya undang. Tadi live bang, ya mungkin tadi ya. Edis jangan dong. Kalau Edis nanti kita bantuin dia dapat apa namanya kolekte. Dia kan nggak punya rumah kan di luar negeri teman-teman. Makanya teman-teman Kristen disuruh kolektif untuk bangun rumahnya Edis. Betul bang, anak TK tadi mengatakan yang suka ngambil itu betul. Nah, memang ya kitab kejadian keluaran imamat bilangan ulangan itu kan kitabnya orang-orang Yahudi ya. Quran diedit di Kairo, oh gitu. Yaudah kau naik coba
Aku pengen denger. Silakan paparkan di mana bukti pengeditannya. Silakan naikkan, paparkan Bang. Silakan. Loh, kok gak berani naik? Dia mengatakan Quran diedit di Kairo 1924. Buktikan kan? Betul kan? Nah di Jamba gak berani naik loh teman-teman. Gimana ini? Loh, gimana al apa ini? Al abiyat ini? Gimana ini? Loh di Jamba ditolak lagi. Katanya Quran diedit di Kairo 1924, ya kan? Buktikan kalau Quran diedit di Kairo 1924, kan gitu. Ini kok gak berani naik lu? Ngomong sendiri gitu kan, tapi gak berani naik. Gimana lah ini? Ini ada yang minta naik ini. Waduh, Dewa Hubal. Ini pasti gak bisa diskusi, percaya sama saya. Bisa gak diskusi? Saya mau nanya. Ini loh, Biblos kitab dirubah-rubah apa enggak? Ini loh temanya ini loh. Saya mau nanya dikit tentang Ya kan. Temanya ini loh, Biblos kitab dirubah-rubah atau enggak? Ini pertanyaan. Maksudnya satu arah ini. Loh, ya nanti kalau sudah dijawab ini kau boleh tanya apakah Quran kitab yang dirubah-rubah juga atau enggak. Kan adil kita kan. Misal begini, saya tanya umurmu berapa? Saya tanya umurmu berapa? Kamu jawab, oh umur saya 46 Bang Ardi. Kau tanya umur saya 36. Adil kan? Sama. Saya tanya Biblos kitab dirubah-rubah apa enggak? Buktikan dulu. Nah, setelah kau buktikan, baru kau tanya saya, apakah Al-Quran kitabnya dirubah-rubah juga? Lah, adil kan pertanyaannya? Adil nggak? Adil. Ya, silakan. Biblos kitab dirubah-rubah nggak menurutmu? Silakan. Saya. Hah? Ini dengan mana? Di mana ini? Ini loh, Biblos. Lah iya, Biblos kitab dirubah-rubah enggak? Ini pertanyaan lo ya. Kalau Bibel enggak, tapi kalau Al-Quran udah jelas kemarin waktu lu bahasa. Nah, kalau Bibel enggak. Nah, sekarang buktikan. Loh, kemana dia? Loh, kok kabur? kok kabur? Kabur, nggak ada yang ngekick. Moderator nggak ngekick teman-teman. Karena kan kalau moderator ngekick kan ada tulisan di sini kan ya kan. Ini loh cukup buktikan. Aduh ya Allah. Katanya Al-Quran nggak konsisten. Ya sudah. Kau naik dulu buktikan kepada saya Biblos kitab dirubah-rubah atau enggak. Ini pertanyaan simpel loh. Buktikan dulu kepada saya kalau Biblos bukan kitab yang kalau Biblos kitabnya tidak dirubah-rubah. Nah, buktikan. Jangan bisanya cuma komen di bawah tapi disuruh naik gak berani. Tunggu dulu. Ada nggak yang anu dulu? Keliru. sorry yang mana ya? Yang ketawanya yang keras tuh gimana itu? Aduh, nggak punya soundcard lagi. Bikin malu agama Islam. Gitu ya Bang. Kalau bulan puasa, bulan suci mana ada bulan puasa Bang? Di mana ada Hijriah itu bulan puasa? Kasih tahu saya Bang kolor biru. Coba kau naik ke atas. Kasih tahu saya di mana ada bulan puasa, di mana? Coba. Oh, kamu tuh sadar gak sih kalau kamu tuh ganteng banget? Aduh, takut aku. Astagfirullahaladzim. Di mana ada tertulis di bulan Hijri ada bulan puasa, di mana tertulis tuh? Ini Andi Alan yang disuruh naik dari tadi ngomel aja di bawah. Mas Verga di monitor ya di bawah Mas Verga ya. Kalau anu ya, Bang sobat Bang Ardi di monitor ya. Monitor nggak sobat Bang Ardi? Aduh. Siap, oke, mantap. Gitu dong.
Ini terus puasa boleh bahas agama orang lain. Enggak, buktikan dulu kepada saya ada bulan puasa. Buktikan di mana ada bulan puasa, Bang. Kolor biru di mana? Coba kasih tahu saya, Bang. Silakan naik ke atas. Jangan-jangan cuma berani typing di bawah tapi nggak berani naik ke atas. Aduh. Kenapa kalian ini tuh kenapa gitu? Kalian itu kenapa? Kenapa? Halo kakak. Halo kakak juga. Hendrik dan Asken. Nah, gitu loh. Ada nggak bulan puasa gitu di bulan Hijriah? Ada nggak? Nah kan lu nggak bisa jawab malah cari pembenaran. Lu ditanya kok. Lu gua tanya. Di mana ada bulan puasa? Di dalam bulan Hijriah di mana ada yang namanya bulan puasa? Di mana? Kasih tahu saya. Lu disuruh naik kok malah ngomel di bawah. Ya udah gini deh. Biar kau berani naik, nih aku ajarin ya. Nah, aku bisukan kau di bawah. Nah, coba berani nggak naik? Kita tunggu sampai 10 detik ya. Kita tunggu dia. Sehat selalu, Tats. Al-Hidayah 01. Siap, Ustadz Al-Hidayah. Siap. Amin ya rabbal alamin. Ini mana lah ini Andi Alan ini juga gitu. Andi Alan ini kalau waduh, di bawah banyak yang kepanasan. ini ini kenapa kalian ini, hei? Kalian ini kenapa? Perintah puasa 30 hari siapa lu? Gampang loh. Di Quran ada kok puasa di bulan Ramadan. Gimana sih kau itu? Kau naik aja kalau berani, ya kan? Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Biblos kitab dirubah-rubah nggak? Nah itu. Aduh, ada bang. Aku tuh telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, gimana bang? Tunggu. Aku mute dulu ya. Aku lagi live ini. Tunggu aku mute. Mazmur berapa? Mazmur 22. Ayat 17 yang itu mereka menusuk tangan dan kakiku itu. Oke, sebentar. Aku cari dulu datanya. Bentar ya, Bang Bil. Aku catat dulu Mazmur. Di Sabtu Aginta nggak ada ya? Mazmur 22 ayat berapa? Ayat 16-17 kurang lebih itu. Kalau di Yahudi 17, kalau dia 16, kalau di LAI. Oke. Aku cari abis ini. Nanti aku kabarin Bang Billy ya. Aku kasih original teksnya nanti. Oke, siap. Thank you ya. Oke, sip, sama-sama. Yuk. Bang Billy baru telepon aku ngasih tahu Mazmur. Nah, ini ada halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Bang. Halo, Bang. Bang. Boh. Malah diem. Halo, Bang. Astagfirullahaladzim. Alvin, naik aja. Nih aku bisukan Alvin di bawah ya, biar berani naik ya. Tuh. Nah tuh, aku udah bisuin Alvin tuh. Biar berani naik ya kan. 3 kali langsung kick mas. Oke. Kita cek kata Bang Billy, Mazmur 22 ayat 16-17 nggak ada. Kita buka dulu di sini ya, di LAI ya, Mazmur 22 ayat 13, 14, 15, 16. Wow iya. Ada nggak ya yang 16 ya? Mana 16? Ini 16.
Sebab anjing-anjing menemui segala tulangku gitu mereka menotong. Mereka menggunakan mulutnya seperti si. Bunyinya gimana Bang Bil? Bunyi ayatnya gimana Bang? Oke, ayat 16 gak ada tulisannya. Ya, tunggu bentar ya. Kita buktikan dulu ya. Mazmur 22 ayat 14, 15, 16. Sebab gerombolan penjahat, sebab anjing-anjing, oh ini, mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Oke, kita cek original teksnya di Septuaginta, teman-teman. Kita pakai Septuaginta. Gini aja. Teman-teman yang minta naik, ini apa sih Jihan ini? Apa sih? Ini loh bahasnya di Biblos, kitab dirubah-rubah enggak? Kenapa sih kalian itu kok suka-sukanya menghindar dari tema-temanya? Ini Biblos, kitab dirubah-rubah enggak gitu loh. Malah bahas yang lain. Ini dibahas ini loh. Gimana? Nah ini aku buka Septuaginta, Mazmur. Oke. 22. Oke. 22, Mazmur 22 udah. Mazmur 22. Mazmur 22 nih. Ayat 16. Kunes mulai. Hoti Eku klausan me kunes poloi suga apa ini? Sinagoge. Kok sinagoge? Kok sinagoge? Di mana ada sinagoge? Ayat berapa tadi? Ayat 15. Kok beda? Ya gampang nanti ya. Ayo Bang, naik Bang. Naik Bang Jihan, aku bisukan di bawah biar abang berani naik gitu kan. Biar abang punya keberanian untuk naik gitu kan. Ayo. Apa ini? Ya naik Bang, Rohani. Bang Rohani naik Bang. Biblos kitab dirubah dua. Ini pertanyaan ya, ini bukan pernyataan, sekali lagi saya terangkan. Ini adalah pertanyaan, bukan pernyataan. Maka kalau ada teman-teman Kristen yang menganggap ini adalah sebuah klaim dari saya, bukan, ini ada tanda tanya teman-teman ya. Ada tanda tanya ya. Ini dari tadi saya nggak ada permintaan naik. Ini gimana ini? Coba. Kumpulkan keberanian kalian. Nah ini Aldo. Waduh, Aldo. Gua undang nih Aldo nih ya. Saya undang nih Aldo nih. Aduh, ditolak. Aldo tahu kan? Aldo yang disebut Romo itu loh. Aldo yang disebut Romo. Nih, gua screenshot nih ya. Tuh. Nih, ntar kalau ditolak gue screenshot ya. Tuh. Set. Nah, tuh. Ditolak sama Aldo loh. Gimana Aldo ini? Bro. Aduh. Gue undang lagi si Aldo. Ditolak. Aldo aja loh yang Romo itu loh. Saya ditolak. Wah, Romo loh katanya. Dia mengatakan katanya kitabnya itu original teksnya tuh Pesita gitu kan, atau bahasa Aramaik gitu kan. Nah, coba kita cek. Ayo dong. Mau diblokir ntar gue. Cediar diblokir, mampus gue. Nggak berani dia. Aldo, ya teman-teman, nggak berani. Udah, jangan dipaksa. Kasian.
Nggak berani dia, si Aldo. Iya, nggak berani. Coba kita cek. Ini aku dikirimi Bang Billy. Apa sih? Ya, Psalms 22. 22. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayatnya berapa? Ayat berapa? Di sini nggak ada. Iya, ngakunya Romo teman-teman. Septuaginta LXX. Berkata, kami menempuh jalan seperti yang telah ditempuh salafus soleh Malik al-Zawji, al-Thawri, al-Laits bin As-Sa'id, Asy-Syafi'i, Ahmad Ishaq bin Rawahid, dan yang lainnya dari imam-imam kaum muslimin. Dan beliau itu memiliki pemahaman Imam Asy'ari, walaupun gurunya adalah Ibnu Taimiyah, ya. Jadi guru-gurunya tuh banyak, Syekh Ibnu Taimiyah, Abul Abbas, Ahmad bin Abu Thalib, atau Ibnu Syisahnah, dan lagi nih siapa nih, banyak nih, ada Utsman Az-Zahabi. Murid-muridnya adalah banyak banget. Karya buku beliau adalah Ahaditsut Tauhid wa Radd al-Ashishirk Ikhtisar Ulumul Hadis. Banyak banget nih bukunya, ada 11 nih. Waduh, keren banget ya. Nah, kitab ini, bahwa kitab ini asli adalah bukti-bukti menunjukkan keotentikan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, yakni bahwasanya kitab ini adalah karya Ibnu Katsir, dapat dilihat dalam beberapa uraian. Ini pembuktian nih kalau kitab ini dari Ibnu Katsir gitu. Nah, manuskrip kitab ini itu ada manuskrip Maktabah Sulaimaniyah nomor 2039, terdiri dari 115 lembar. Pada setiap lembarnya terdapat 17 baris. Wah, keren banget, naskahnya terpelihara. Manuskrip Maktabah Sulaimaniyah nomor 59 berjumlah 62 lembar. Manuskrip Maktabah Arif Hikmat berjumlah 56. Keren banget ya ulama-ulama kita ya. Sedangkan buku-buku yang ditulis para ulama kita itu juga divalidasi gitu. Ada yang Halo, Sales. Iya, Kak Uni. Muslim. Muslim, Kak, mau tanya. Muslim mau nanya apa sama aku? Iya, kan saya itu pernah berdebat sama orang Kristen. Ini kan judulnya Perlukah Tafsir, Kak ya? Dia memberikan di saya itu surat Al-An'am yang tentang tidaklah aku luput satu pun yang di dalam Al-Quran itu, Kak. Coba, kamu Islam ya? Kamu tahu nggak adab membahas Al-Quran itu? Ketika kamu baca Al-Qurannya, kamu dapat pahala. Ketika kamu baca terjemahannya, minimal kamu tahu terjemahannya yang benar dulu. Nanti baru kita bahas maknanya. Kamu kan Islam tuh. Bagaimana mungkin kamu bisa membela agamamu sedangkan kamu sendiri nggak menghormati Al-Quranmu? Coba. Dalam Islam itu baca satu huruf Al-Quran aja lo dapat banyak kebaikan loh. Jangan diluputkan lah. Mending baca Al-Qurannya dulu. Jangan nanya saya dulu. Kamu gak akan ngerti pemahaman orang lain sementara kamu sendiri gak usaha untuk memahami. Coba kamu baca dulu, baca terjemahannya, apa yang dimaksud. Lalu apa pertanyaan Oten? Apakah pertanyaan Oten itu relevan dengan Al-Quran itu? Itu loh. Silakan. Coba baca dulu Al-Qurannya, baca terjemahannya. Ma farratna fil kitabi min syai' itu kan. Ya saya nggak tahu, kan kamu yang tahu. Kan Iya, saya itu. teman diskusi kamu di sini. Iya, Saya bukan itu. guru, bukan gurunya orang Islam. Tapi saya kalau profesor doktornya untuk orang Kristen, iya. Kalau untuk orang Islam saya jadi teman aja, teman berbagi ilmu aja. Iya. Ya, yang itu. mana? Yang mana bacalah, yang mana? Al-Qur'an surah Surat Al-Qur'an apa? Surah apa? Al-An'am Al-An'am. ayat 38, Kak. Al-An'am ayat 38.
Terus Iya, itu coba kan dibaca. a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebentar Kak ya. Ini. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farradna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Itu Kak. Terus yang kamu ingin tahu apa? Di dalam pentafsiran ma farradna fil kitabi min syai' itu gimana? Belum pernah baca kitab tafsir kamu? Belum pernah mempelajari? Oke, kita buka kitab Al-Qurtubiyah. Iya, belum pernah. Kamu nggak punya PDF-nya atau buku-buku tafsir para ulama? Enggak sih Kak, cuman sering dengar kajian aja. Saran Uni lebih baik punya salah satu kitab tafsir ulama, entah itu Ibnu Katsir, itu Al-Qurtubi, atau siapa satu lagi itu At-Tabari nih. Kita buka di kitab tafsir Al-Qurtubi. Kita buka tafsir Al-Qurtubi ya. Tafsir Al-Qurtubi. Halo Bang. Halo Bang. Kalau Kristen kita ya. Lo enggak ini loh, Biblos kitab dirubah-rubah enggak? Nanti abang boleh tanya, Al-Quran kitab yang dirubah-rubah enggak? Adil kan? Adil kan? Adil enggak? Misal gini, saya tanya umur Bang Hendri. Bang Hendri umurnya berapa sekarang? Saya 37. 37. Bang Hendri tanya saya umur. Saya umurnya 36. Adil kan? Kalau misalnya saya nggak nanya, soalnya kan saya kan nggak ahli Al-Quran. Kalau misalnya saya pernah baca, saya berani nanya gitu. Jadi kalau Nggak apa-apa. Nggak ada masalah Bang, nggak ada masalah. tapi kalau Iya, aku nggak apa-apa. nanya imannya Kristen, saya bisa jelasin sedikit gitu. Jadi kalau Iya. perbandingannya gitu. Saya nggak tanya iman ini Bang. Yang saya tanya adalah apakah Biblos kitab Anda Biblos itu adalah kitab yang dirubah-rubah atau enggak gitu. On cam dulu dong Bang. Biar keren dong. Kita tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, mantap ini Bang Hendri Sitorus. Nah, itu diterima Bang. Itu udah Ya, diundang on cam. Kita di sini diskusi santai aja Bang. Jangan ada penghujatan ya. Jangan ada penghujatan, nggak boleh menghujat gitu ya. Gimana ya? Udah. Disimpan dulu, itu ada tulisan simpan tuh. Oke. Simpan. Weh, mantap, tepuk tangan. Mantap. Weh, Bang Hendri Sitorus ini kalau boleh tahu dari mana ini Bang Hendri? Kalau saya ini di Sumatera Utara di Asahan ini. Sumatera Utara di Asahan. Deket sama Aceh nggak Asahan itu? Kira-kira 8 jam lagi. 8 jam? Iya, Buset. dari Medan ke Medan dulu baru Aceh gitu dari sana perbatasannya. Oh, berarti dekat dengan Medan juga ya? Ya, betul. Berapa jam kalau dari ke Medan, Bang? Asahan ke Medan? 4 jam ke Aceh lagi kalau nggak salah ya katanya kita nggak pernah ke sana gitu. 4 jam lagi gitu. Ya, oke. Oke Bang, di sini yang pertama nomor 1, saya tidak membahas keimanan, enggak, Ya. saya enggak membahas iman, karena setiap orang berhak beriman dengan imannya masing-masing, dengan kepercayaannya masing-masing, betul ya Bang? Ya. Saya di sini hanya membahas dasar Biblos ini kan dasar keimanan, betul nggak? Nah, Bible yang Anda pegang itu kan dasar iman Anda, betul ya Bang? Ya, betul. Jadi saya nggak bahas imannya, tapi saya bahas dasar imannya, gitu ya. Ya. Nah, oke. Menurut Abang, Bible-nya Abang atau kitab sucinya Abang itu berubah-ubah nggak Bang, menurut Abang? Kalau menurut saya sih kan itu kan udah pekerjaannya Lembaga Alkitab Indonesia gitu ya. Karena dia sudah dipersatukan antara negara gitu. Ya misalnya Iya. bahasa Indonesia, bahasa Malaysia gitu. Jadi Iya. semuanya mereka sudah satukan. Ya menurut saya gitu. Maksudnya dari misalnya Lembaga Alkitab sudah bekerja sama dengan
orang Yahudi atau mungkin dengan apa gitu. Jadi semuanya Mm-mm. kayaknya sudah pas gitu, nggak ada yang dirubah-rubah gitu. Berarti nggak ada yang dirubah-rubah ya bang? Nggak ada. Karena sesuai negara kan bahasanya. Kayak saya pernah gitu juga, kayak sama temen nih orang Malaysia gitu kan. Nah, misalnya dia Kristen, Alkitabnya itu memang ya bahasa Malaysia gitu. Kalau tapi terjemahannya sama gitu. Nah, terjemahan Bible ini kitab suci nggak? Ya kalau itulah namanya iman itu sebenarnya kan nggak terlihat. Kalau ini jangankan itu, kalau kita mengimani sebenarnya bukan kitab suci ya, ini namanya buku gitu. Buku. Oh, Bukan. berarti kitabnya abang ini bukan firman Tuhan. Dia itu bang, firman itu tidak terlihat, kalau buku itu terlihat. Ya, maksudnya buku itu mengandung firman Tuhan nggak? Iya, dia pengertiannya mengandung firman Tuhan. Oh, berarti kitab suci kan intinya kan? Kitab suci itu kan kitab wahyu Tuhan yang dibukukan, kan gitu. Ini kan kalau Alkitab ini kan seperti yang dia, kenapa dia ditulis, ya kan ibaratnya gitu ya. Iya. Karena itu kan dari saksi-saksi bagaimana mereka kehidupan di zaman dulu, baru mereka tulis begitu. Ibaratnya di saksi kejadian gitu. Saksi kejadian. Berarti Iya, jadi mereka termasuk menulis. Iya, lanjut Bang. Gimana? Jadi kayak masa-masa di masa-masa perjanjian lama itu kan ada menulis orang-orang terdahulu begitu. Jadi sampai sekarang ya terturun temurun dan mungkin lebih diapakan lagi gitu, lebih disempurnakan. Abang Supaya tahu nggak? dipahami gitu. Oke, baik. Berarti termasuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menyaksikan Yesus disalib ya, salah satunya. Ya, itu makanya dibilang kalau Matius itu sebenarnya dia penulisnya gitu. Matius berarti dia muridnya Yesus, penulis Matius gitu. Penulisnya adalah Matius. Bahkan dia menjadi saksi bagaimana dia itu pengorbanan Yesus atau mungkin perjalanan Yesus gitu. Itu dia maksudnya. Pada saat Yesus disalib, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini menyaksikan secara langsung nggak Bang? Ya kalau itu kita kan hanya diceritakan, kita nggak di masa yang lalu gitu. Maksudnya. Bukan, maksud saya Matius, Markus, Lukasnya. Yang saya tanya bukan abang. Yang saya tanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini menyaksikan pada saat Yesus disalib nggak? Tertulisnya nggak belum semua kita baca, tapi kayaknya sepertinya iya deh. Kayaknya mereka Nggak ada sudah- Bang. Tidak pernah diceritakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu melihat langsung Yesus disalib. Itu yang pertama. Yang kedua, abang pegang Bible nggak sekarang? Pegang Bible nggak? Ya. Pegang. Oke. Baik, sekarang coba abang cek gampang aja deh. Ambilin Alkitab Studi, Alkitab Studi. Saya juga punya Bible, Bang. Coba abang cek Markus 16 itu ayatnya ada berapa? Markus 16 ya. Ya. Ya, kita bersama-sama dengar ya. Aku di sini juga ada Alkitab Studi loh, Bang. Tuh. Bentar. Alkitab edisi study itu, teman-teman ya. Ya, 16 ada berapa tadi, Bang? Markus 16 ayatnya ada berapa gitu aja. 20. Ayat 16 sampai 20 dia. Abang tahu nggak bahwasanya Markus 16 itu aslinya ayatnya nggak sampai 20. Ayatnya cuma 8. Abang ngerti nggak itu? Kalau kita kan makanya tadi kita bilang kita sesuai dengan apa yang dituliskan dan kita pelajari dan semua nggak ada yang apa gitu. Ibaratnya menurut hati kita kan nggak ada yang salah gitu. Ya. Kecuali dia tadi nyuruh membunuh, nyuruh dia misalnya menyalahkan orang lain. Selagi masih ajarannya bagus kita nggak masalah gitu. Jadi menurut abang firman Tuhan itu dirubah-rubah nggak? Kitab firman Tuhan yang ada di kitab itu dirubah-rubah nggak itu? Menurut Kalau abang? menurut saya tidak. Tidak ya. Saya buktikan ya Bang ya. Kita open cam ya data ya. Silakan. Baik Bang. Saya di sini punya kodeks yang namanya Kodeks Sinaiticus Bang nih, Kodeks Sinaiticus. Ya, ini Markus 16. Kodeks Sinaiticus itu apa sih? Nah, kita baca dulu ya Bang ya. Apa sih? Apa sih Kodeks Sinaiticus? Mari kita baca dulu. Kodeks Sinaiticus
adalah a manuscript of the Christian Bible, sebuah manuskrip dari Bible Kristen written in the middle of the 4th century, yang ditulis written in the middle of the 4th century, pada pertengahan abad keempat. Contains the earliest complete copy of the Christian New Testament, berisi salinan lengkap paling awal dari perjanjian baru Kristen. Jadi ini salinan lengkap paling awal, Bang. Paling awal. Jadi ini punyanya Kristen. Jadi dirangkum, namanya kodeksnya adalah Codex Sinaiticus. Jadi nggak ada tuh Kristen yang nggak ngambil dari Codex Sinaiticus tuh. Ya, kita baca di sini, Bang. Ternyata, Bang, Markus 16 ayatnya hanya sampai 8, Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mari kita cek ya. Itu versus itu, Bang. Loh, lah ya verse ini ayat, Bang. Verse ini artinya ayat, bukan versus. 8, memang ada dia sampai ke 8. Iya, maksud saya ayatnya hanya sampai 8. Ayat 9 nggak ada. Dia itu kan mempelajari Gimana? sampai 8. Menuliskan sampai 8, tapi 9 dan apanya nggak dituliskan itu tadi. Loh ya, makanya itu ayat 9 sampai 20 itu nggak ada sebetulnya, Bang. Coba dulu buka itu 1 sampai 8 sama nggak sama di dalam ini yang ditulis. Oke, baik, kita buka yang pertama. Ini berarti kan bukan nggak ada di apa ya? Coba artikan Nih. dulu misalnya. Kebangkitan Yesus nih, kebangkitan Yesus itu sama nggak kebangkitan Yesus? sabar dulu, Bang. Saya buka dulu ya. Ini jangan dirubah-rubah, kalau sama sampai 8 berarti sama gitu. Ya, maksud saya ya bukan sampai 8-nya, Bang. 9 sampai 20-nya itu dari mana ayatnya, Bang? Loh, itu kan ya orang itu membahas 1 sampai 8, Bang. Bukan seluruhnya. Loh, ini bukan membahas, Bang. Ini adalah tulisan kuno pada abad ke-4, pertengahan abad ke-4. Nih aku buktikan, aku bacain ya. Aku baca ini, Bang. Nih, aku baca ini. Ini tulisan Yunani, Abang ngerti nggak? Nih. Nih ya. Artikan, Abang kan pengen tahu tuh Alkitab. Ya, ini makanya itu aku baca ini di sini ya. Di kitab Anda tertulis Kai exeltosai epugon apo to, apa ini? Bentar. Bentar ya. Bentar dulu, ada WA, bentar ya, Bang. Oke ya. Mnemeyo exen gar autas tromos kai ekastasis kai oden epon epo bontogar. Berhenti hanya sampai di epo bontogar. Kita cek di Alkitab sekarang. Ini saya punya Alkitab Sabda. Ini ayatnya sampai Markus 16 sampai 20 nih ayatnya, tuh. Markus 16 sampai 20. Kelihatan ya, Bang ya? Kelihatan ya? Ya. Nah, ternyata, Bang, berhenti ayat Markus 16 ini, pasal 16 ini ternyata berhentinya hanya sampai di ayat ke-8 nih. Epo bontogar. Nih, gar kan? Gar kan? Berhenti hanya sampai di sini doang, Bang. Ayat ini nggak ada ayatnya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu 16 sampai 8, Bang. Nggak ditulisnya, nggak dibahas orang itu Markus 9 sampai 20. Kecuali mereka tadi itu, Abang makanya ngerti nggak bahasanya itu? Coba dulu di bahasa Indonesia. Abang nggak usah apa itu udah gitu ibaratnya. Tadi orang ini loh, sama ini loh, Bang. Membahas kebangkitan Yesus 1 sampai 8. Loh lah iya, Dan Bang. tidak membahas Yesus berapa kali menampakkan diri 9 sampai 20. Loh itu nggak ada ayatnya, makanya saya kasih tahu pada abad ke-4. Markus 1 sampai 8. Oke, sekarang gini. Ayat 9 sampai 20, sabar dulu, Bang, dengerin dulu. Ayat 9 Dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu, gantian kita ngomongnya. Ada bahasa gini Alkitabnya. Tengok dulu. Ini bahasa apa ini? Ini Yunani lah. Abang kok nggak ngerti bahasa Yunani sih? Coba dulu, ada nggak Abang Alkitab Yunani? Lah ini kan Yunani nih. Iya, itu kan orang itu membahas 1 sampai 8. Loh, orang itu tuh siapa orang itu maksudnya? Ya maksudnya penulis orang Yunani itu sedang membahas kebangkitan Yesus.
Jadi Loh, mereka abang ngerti menulis nggak? 1 Abang sampai ngerti nggak 8. kodeks? Abang paham nggak kodeks sinetikus itu apa? Ngerti nggak? Ya jelaskanlah. Nah, makanya kodeks sinetikus itu Alkitab Kristen. Ya udah. Mana Kalau Alkitabnya? Alkitab Kristen, Tunjukkan. dengerin dulu. Alkitab Kristen, tunjukkanlah. Alkitab Kristen yang ditulis pada abad keempat, Bang. Ngerti nggak? Ya, abad keempat ada Alkitabnya Nah, situ. pada abad keempat, ayat 9 sampai 20 itu nggak ada. Karena itu sedang membahas 1 sampai 8. Lah ya makanya mana ayatnya? Terus muncul 9 sampai 20. Sekarang pertanyaan saya. 8 sampai 20-nya. Ada dibahas Loh, 9 lah ya sampai 20-nya. Loh lah ya berhubung nggak ada, pertanyaan saya simple. Berhubung di sini nggak ada, dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Alkitab bahasa Yunani, abang Loh. tunjukkan seperti ini disamakan. Loh ini loh bilang enggak. itu. Loh ini Alkitab bahasa Yunani asli ini, Bang. Ini Ya, tulisan asli tangan. sekalipun asli, ada buktinya seperti ini. Loh lah ini foto ini, Bang. Ini foto. Foto. Itu orang Loh. itu sedang membahas Markus 16 1 sampai 8. Loh lah iya, Bang. 1 sampai 8. Sekarang saya tanya gini deh. Nah. Yesus abad keberapa? Yesus abad keberapa? Yang pertama, Abad pertama. Markus abad keberapa? Markus. Mm-mm. Ya, mereka ini kan sudah mana mungkin lah ibarat kita sampai ke sana. Abang lah dulu. Iya, Abang abad tanya, keberapa? Saya tanya Markus ini, saya tanya murid Yesus kan Markus kata Anda kan. Markus murid Yesus. Itu abad keberapa Markus itu? Markus abad pertama. Nah, abad pertama. Ada nggak tulisan abad pertama yang menyatakan Markus 16 ayat 9 sampai 20? Ada nggak? Ya ada lah, kenapa nggak ada? Mana Nggak buktinya? ditulis. Mana datanya? Mana? Mana? Ya kalau sampai ke situ abangku yang 2000 tahun lalu kalau kalian bahas, kalian tak betul. Loh, Nah, kok tak udah. betul sih? Saya betul, bisa kan? menampilkan abad keempat tahun 300 sekian ini ya. Dengerin ya Bang. Kodeks Sinaiticus ini adalah kitab Kristen yang ditulis 300 tahun lebih setelah Yesus terangkat. 300 tahun lebih ditulis ini. Pada abad keempat, Markus 16 ayatnya hanya sampai 8. Pada zaman sekarang ayatnya dengerin dulu. Pada zaman sekarang dengerin dulu Bang. Dengerin dulu Bang. Iya, dengerin dulu. Sabar. Pada zaman sekarang sabar dulu Bang. Pakai data lah. Lu kok nggak usah pakai data gimana? Itu ya dipotong-potong, abang ngambil foto-fotonya. Alah. Loh, ini banyak ayatnya Bang. Ini loh ayatnya banyak kok dipotong-potong. Abang mau cari Markus nih. Ini ada Lukas, ada dengerin dulu, ada sabar. Abang samakan Sabar. sama Indonesia, ada nggak salah? Nah baru. Jangan Loh lah ya, ditambah- lebih asli mana? Saya tanya, lebih Kalau asli memang mana abang tulisan? bilang- Sabar Bang, Kalau abang nggak mau memang denger abang lu ngomong bilang terus lu abang ini lu. itu Bang, tanya sama LAI, jangan Bang. abang ibaratnya siaran langsung bilang Bible dirubah. Tanya Loh, tuh iya. sama pemerintah. Nah, Loh, gimana sih abang ini? Yang makanya dengerin dulu Bang, dengerin dulu. ya, kalau Dengerin memang dulu abang Bang. mau, tuh, Dengerin kalau dulu, memang Bang. abang memang apa? Pergi abang ke lembaga Alkitab tuh Lu tanya kok ke sama- abang ini gimana? Udahlah. Bang Sabang undang-undang Bang, orang. dengerin dulu Bang. Bang, dengerin dulu, Bang. Ya, Bang, itu dengerin makanya dulu dia Bang. bukan. Abang dengerin Oh, ya, dulu. panas ya. Kalau soal bohong-bohong kayak gitu, kalau memang betul abang tunjukkan Bang, bilang, nah dengerin. ini Alkitab Yunani, nggak ada sampai 20 bilang, baru itu betul. Ya emang nggak ada lah. Ini kan Alkitab Yunani. Mana? Ini ada Nah segini. ini. Mana segini ada? Lu kok sih? Lu ini banyak lu ini. Dari Markus, Lukas, Yohanes, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus. Ini banyak lu ini. Kok nggak ngerti abang ini? Nah lah. Duh ini Ya, banyak ya, lu ini. ya. Nih aku kasih lagi. Ini aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu tuh. Tuh ya. Nih aku kasih tahu kalau mau lihat itunya ya. Nih. Kalau Nih memang sabar. betul abang di rumah Sabar tuh ada sabar. Alkitab tuh. Nih sabar Bang. Nih aku kasih tahu tuh. Tuh kitabnya tuh. Kitabnya tuh. Dengerin dulu ini. Ini ya. Dengerin dulu. Baca. Ini kitabnya tuh. Tuh.
Ini Yunani. Nah, Bahasa ini Yunani. baru baca dulu, dipersamakan, diapakan. Oke, Jangan asal-asal saya baca. bacakan. Oke, saya bacakan. Markus, oke, saya bacakan ya. Sabar. Sabar dulu, Bang. Sabar ya. Cuman kalau kita ibaratnya gitu Sabar, Bang. penjelasan Abang, Iya, malah kami sabar dulu ya, Bang. Oke, sabar ya, Bang. Coba Alkitab Baik, gitu. sabar ya, Bang. Nih saya bacakan. Nih, saya bacakan, Bang. Saya bacakan. Ini Alkitab Yunani ya. Saya bacakan ya, Bang. Kai, Oden, Epon, Epo Bontogar. Berakhir di Epo Bontogar. Epo Bontogar ini ayat berapa? Kita cek ayat berapa ya Epo Bontogar ini ya. Kita cek nih di sini. Mana. Ini. Nih, Epo Bontogar ini ternyata tuh. Epo Bontogar. Ini ternyata Markus 16 ayat 8. Ngerti bahasa Yunani aja pun sosok. Loh, abang ini gimana sih kok ngomong sendiri? Abang ini nggak ngerti loh, abang ini loh. Abang ini saya ajarin loh, wah. Lah abang nggak bisa baca Yunani loh. Lah mending saya bisa baca. Kalau memang abang bisa, Alkitab samakan sama Yunani, baru abang bilang dirubah-rubah. Lah ini kan Yunani juga ini. Ini kan bahasa Yunani ini. Tanya sama lembaga Alkitab. Aduh, botol banget. Kalau sama-sama GGA. Yalah bang, botol banget bang. Mohon maaf daripada saya batal puasanya. Aduh, daripada puasa batal ya kan. Nih Elia nih. Halo Elia. Saya sudah menunggu Prader. Iya. Gimana? Itu? Saya mau nanya lu, gimana itu Tuhan menjadi Tuhan? Lo biblos ini lo, biblos kitab dirubah-rubah ini lo. Enggak, yang kemarin dulu. Enggak ini, enggak ada Tuhan di sini. Enggak bahas Tuhan ini, enggak bahas Tuhan. Begini. Enggak bahas Saya mau Tuhan. menerjemahkan logikamu itu. Hey. Jadi kecebong kan Hey. Situ dulu kita. Nanti kita bahas di sini. Lah kok kesurupan Silakan ini gimana? bahas ini. Ini loh, biblos kitab dirubah-rubah enggak menurutmu? Kalau menurutmu gimana? Loh, saya tanya kok tanya balik itu loh. Oke, begini. Jawab. Kalau dirubah, bahasa dirubah itu artinya itu akan mengubah intisari atau substansi yang mau dijelaskan dalam Injil Markus. Tetapi walaupun Markus 16:8 jadi dirubah, saya ikuti bahasa, jadi dirubah ditambah jadi sampai ke 20. Apakah itu mengubah intisarinya? Ya jelas sama ayatnya nambah. Apakah itu mengubah pesan yang disampaikan? Ayatnya nambah loh. Penambahan ayat tidak pernah mengubah dasarnya, Bang. Oke, sekarang saya tanya ya, ini pertanyaan. Sabar. Tenang dulu Bang, tenang. Nih saya tanya ya. Ketika saya mau pada abad keempat, diam dulu, santai. Silakan. Pada abad keempat ayatnya cuma 8. Pada abad ke-19 ayatnya menjadi 20. Pertanyaan saya, dari 8 ke 20 ini nambah atau kurang? Ditambah. Ditambah berarti kan? Ya berarti berubah. Ditambah berubah nggak? Berubah. Iya, ya berubah. Sudah. Secara angka berubah. Tapi intisari pesan yang mau disampaikan tidak berubah, kawan. Oke, sekarang carikan saya intisari pesan. Sekarang carikan saya ya di ayat lain. Ada nggak di ayat lain intisari pesan yang mengatakan bahwasanya tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dan mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Coba carikan saya di ayat lain ada yang seperti ini intisarinya. Kasih tahu saya di ayat mana, Bang? Di ayat lain. Berkojar ya, Bang. Di ayat lain, sebutkan ayatnya. Dengar dulu. Intisari yang disampaikan di dalam Markus, seluruh Markus, itu tentang bahwa Mesias telah lahir, dinubuatkan, lahir dari. Dengar dulu, makanya jangan potong-potong. Intisari itu tidak berbicara setengah ayat. Abang bilang bahasa intisari, tapi abang bahas yang di ujungnya itu. Itu bukan
intisari, Bang. Kenapa sih kayak gini tuh? Kenapa? Abang belajar sama aku, Bang. Makanya tuh buat foto profilku artificial intelligence. Aduh, nggak Artificial nyambung, intelligence. woi. Nggak nyambung. Sudah saya jelaskan, Bang. Apaan Intisari yang jelaskan itu apa? bukan seperti yang abang maksudkan. Pertanyaan dulu sama abang. Apa intisari Enggak, dari jawab manusia? dulu dong. Apakah hidung? Jawab dulu, berubah Nah, saya nggak kesimpulannya? Ayatnya berubah Nah, abang yang nggak? tidak tahu, abang yang tidak tahu arti intisari, Bang. Saya nggak tanya itu. Saya tanya ayatnya berubah atau Abang tanya enggak? sama saya intisarinya. Itu yang Mau abang bilang tadi. ditanya Abang kok. jangan Enggak berubah lari-lari, nggak Bang. kesimpulannya, berubah nggak ayatnya? Kan sudah Berubah. saya bilang, sudah saya ikuti abang dong. Secara Ya, berubah jumlah, nggak? Dia berubah. Ah, Secara berubah jumlah berarti dia kesimpulannya Biblos Secara adalah intisari, secara intisari tidak berubah. Ada dua di sini, Bang. Intisari Kalau tidak kita berubah. pakai begini, Bang. Apa makanya dengar intisari dulu, tidak Bang. berubah? Dengar dulu, Bang. Abang jangan kejang-kejang, dengar Duh, dulu. kejang-kejang Bahwa ngapain? abang Kejang-kejang. buat kayak pertanyaan kemarin, Tuhan manusia, berarti Tuhan menjadi Tuhan. Sabar Berarti dulu, hewan menjadi hewan. woi, jangan ke situ dulu. Ini loh, Iya, woi. Bang. Iya. Serius. Jangan tunjukkan kedangkalan pikiran. dengan Dengerin ketawamu. dengerin dulu, Bang, dengerin Jangan dulu. tunjukkan Kan, kedangkalan kan pikiran, Anda kan, Bang. Bang, dengerin. Kesimpulannya, Bible itu firman Tuhan nggak sih? Saya tanya deh, gampang deh, firman Tuhan nggak? Firman Tuhan. Ah, firman Tuhan. Boleh nggak firman Tuhan dirubah-rubah oleh yang bukan Tuhan? Boleh nggak? Firman Tuhan dari sudut mananya itu dirubah? Enggak, saya tanya Bukankah simpel, Injil- boleh dengar. atau tidak? Bukankah, dengar dulu. Injil itu Injil. ditulis berdasarkan kesaksian para rasul, Bang. Ya, saya dengerin dulu Oke, pertanyaan saya, Abang, makanya dengar pertanyaan dulu, saya dengerin dulu. Bang. Makanya dengar dulu intinya dari Injil. Pertanyaan saya aja belum kau Injil, dengar dulu, kok, Gim. makanya dengar dulu. Karena abang gagal paham. Oh. Abang di sini gagal paham. Injil itu ditulis berdasarkan kesaksian para rasul, Bang. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1. Kesaksian para rasul. Rasul. 1 Rasul Yohanes siapa aja? 1. Saya tanya Dengar rasul dulu, siapa dengar. aja? Makanya dengar. Saya tanya rasul Dengar siapa? dulu, Bang. Rasul siapa? Makanya Saya tanya. Dengar dulu. Iya, dengar dulu. Iya, jawab rasul siapa? Dengar dulu. Saya mau menunjukkan data ini. Dengar. Enggak, jawab 1 dulu, Yohanes enggak bisa, 1. enggak bisa. Dengar dulu, Enggak astaga. bisa, jawab dulu rasul siapa? Rasul siapa? 1 Yohanes 1 mengucapkan Rasul berkata, siapa? penulis dengar dulu, dia berkata Saya tanya bahwa rasul siapa? apa yang ada sejak dahulu, apa yang kami beritakan, apa sih ini yang gak kami nyambung lihat, lo ini lo. yang Gimana kami sih? raba dengan tangan kami sendiri, itulah yang kami Udah beritakan jangan kau kepadamu. di sini kau, udah diam. Dengar Nah, dulu, sekarang jangan rasul kejang-kejang, siapa? kau ki aku kejang-kejang, kau ki Pertanyaan aku, saya, kejang-kejang kau. kejang-kejang. Saya tanya simpel, rasul siapa? 12 rasul, ada 12 Oke, rasul, Bang. saya Nah, tulis ada ya, lagi. saya catat ya. Oke, Anda siap, mengatakan, siap. Ada lagi Anda 500 pasang mata. mengatakan, iya sabar dulu. Anda mengatakan bahwasanya Injil itu ditulis oleh ke-12 rasul, dari kesaksian ke-12 rasul, dari kesaksian ke-12 rasul, betul? Kesaksian ya. itu menyaksikan nggak? Disaksikan. Nah, pertanyaan saya, di antara Markus, Matius, Lukas, Yohanes, siapa yang menyaksikan Yesus disalib secara langsung? Nah, jawab. Yohanes. Ah, di mana tertulis Yohanes menyaksikan? Bukankah Yohanes itu adalah murid langsung? Wah, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya Yohanes itu. berada di, dengar Bang, ayatnya Di mana tertulis? Yohanes berada saat penyaliban, Bang. Di mana tertulis? Ketika Di mana? Yesus berkata, Yohanes, Di mana inilah tertulis ibumu. kok? Ibu, inilah anakmu. Itu ayatnya, Bang. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana tertulis? Silakan buka. Di Ya, mana silakan. tertulis Begini Yohanes? kata-katanya. Ya, gimana? Buka di Google, ini kata-katanya. Ibu, inilah anakmu. Katanya kepada Jangan Yohanes. nyuruh-nyuruh, saya tanya Yohanes, kamu. ini. Jangan nyuruh-nyuruh, saya tanya. Ya, Di saya mana nggak hafal ayat, Bang. tertulis? Di mana Saya nggak hafal tertulis? angkanya, Bang. Hah? Saya nggak hafal. Nggak hafal ada dia. angka-angkanya. Yang saya hafal ada tertulis, Lucu Bang. nih, Oten. Ya, di Yang mana? saya Begini hafal loh, ada Bang. tertulis. Dengerin, Bang. Di mana tertulis? Di Injil Dengerin. Yohanes. Iya, sabar dulu ya. Yohanes ayat berapa yang menyatakan bahwasanya Yohanes ada di situ saat penyaliban Yesus? Di mana? Oke, bentar ya, bentar. Jangan koki. Enggak lah, Saya buka, ngapain aku bentar. nge-kick? Enggak. Ayo, Oke, silakan. bentar ya. Ya, nih Oke. aku
aku juga bantu nyari nih, aku bantu nyari nih. Ya. Nanti Ya, kurang enak gimana kita coba masuk aku? ke yang kau bilang itu. Tuhan menjadi Sabar, Tuhan yang sabar kau bilang. dulu, Biar sabar aku dulu. tunjukkan betapa dangkalnya IQ-mu. Iya, Masa nggak hewan apa-apa, nggak menjadi apa-apa. hewan. Iya. Iya. Aduh, ya Allah, ya Rob. Iya, yo. Nih aku bantuin ya teman-teman ya, aku bantuin nih. Yohanes. Enggak, ini kritik teks. Yohanes 19 26 27. Oke, Yohanes aku udah tahu sebenarnya. Yohanes 19 tahu aku. 26 27. Iya. Nih aku bantuin open cam ya. Nih aku tuh. Silakan. Ini akun saya diblokir. Siapa yang blokir? Si Cuma. Sabar dulu. Dengar. Iya, saya Nggak mau usah curhat, nggak usah curhat. Saya baca. Dengar dulu. Sabar. Kemarin Cuma datang. Saya tanya kepada dia. Kita baca tunjukkan dulu. kepada saya manusia. Dan dekat sekali. Aduh, ngomong terus, diam. Diam dulu. Saya mau curhat. Udah diam dulu, nggak usah curhat. Akun saya yang satu diblokir. Nggak usah Cuma. curhat, nggak perlu curhat. Kok malah curhat? Saya nggak suka curhat, Bang. Dengerin dulu ya. Iya, saya mau cerita sama Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalene. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya ibunya ini ibunya siapa? Nyanya besar, ibunya siapa? Enggak, saya tanya. Ibu Yesus, kawan. Ibunya Yesus. Ibu Maria. inilah anak. Oke, ibu inilah anakmu. Siapa anaknya ibu Yesus? Siapa namanya ibu Yesus? Saya tanya. Siapa? Yesus. Ya, Yesus dengerin. langsung bilang sama. Sabar. Bukan seperti itu logikanya, Bang. Logikamu yang salah, Bang. Bukan karena kau mengarahkan saya kepada logikamu. Tenang. Sabar. Logikamu yang salah kok ketawa. Sabar. Oke, silakan. Sabar. Silakan. Berkatalah Saya mau iya ini Yesus kan? telanjangi logikamu yang Iya. Iya ini Yesus kan? Iya ini Yesus betul ya? Iya. Berkatalah Yesus kepada ibu Yesus, betul? Iya. Ibu Yesus namanya siapa? Maria. Ibu, sabar dulu. Ibu, inilah anakmu. Pertanyaan saya, anaknya Maria siapa? Bukan seperti itu logikanya. Bukan seperti itu logika dari ayat itu. Ibu, ini loh. Bukan, makanya dengar saya ajari kau. Biar kau ajari. Ibu, inilah anakku, katanya kepada Yohanes. Oke. Mana Jadi tertulis Yesus Yohanes? mau Mana tertulis Yohanes? Mana murid yang tertulis Yohanes? dikasihinya, kawan. Enggak, Murid mana yang tertulis? dikasihinya di situ. Enggak, tertulis Yohanes Murid mana? yang dikasihi, murid yang dikasih ucapan itu ditujukan kepada murid yang dikasihinya. Berarti kedua belas Begini, Bang. murid yang lainnya Begini, enggak Bang. dikasihi Yesus ya? Dari Berarti- seluruh orang dari Enggak, dengar dulu. gini. Dari seluruh orang berpendidikan, Sabar. cuma abang yang Sabar dulu, sabar. Tenang. Sabar Bang. Ini kan Jangan, Bang. Begini, Bang. berkatalah Jangan Yesus. ketawa karena kedangkalan. Dengerin dulu Bang. Dengerin. jangan ketawa Berkatalah karena kedangkalan, Yesus Bang. kepada Berkatalah Yesus kepada ibu Yesus, betul? Ibu Yesus Ya. namanya siapa? Maria. Kata Yesus gimana? Ibu, inilah anakmu, betul? Kata itu ditujukan Anaknya kepada Maria siapa? Dengar dulu. Anaknya Maria Ini siapa? pertanyaannya sekarang. Anaknya Ini Maria pertanyaan siapa? yang cocok. Enggak, saya tanya Logikamu anaknya terlalu Maria dangkal. siapa? Ini pertanyaan yang Ya. cocok. Perkataan itu Anaknya ditujukan Maria kepada siapa? Perkataan itu mau menjadikan Yohanes sebagai anak angkat Maria. Jangan anaknya. tertawa karena kedangkalanmu. Mana ada tulisan anak angkat? Mana ada? Begini, ketika saya bilang samamu,
kau di sini orang pendatang, datang kau misalnya ke suku Batak. Saya bilang Enggak. Sabar. Aku bilang sama Iya. Sabar. Saya tanya. Pertanyaanmu itu. Saya tanya. Itu artinya kedangkalanmu dalam berpikir. Bang. Terima kasih sudah menunjukkan kedangkalanmu dalam berpikir. Sabar. Gini contohnya, Bang. Sabar. Yang kemarin kita Sabar. bahas Tenang dulu, Bang. Sabar dulu, makanya saya dulu. Kita di sini kan diskusi dua arah, Bang. Saya dulu. Sabar. Biar kutunjukkan kedangkalannya. Di mana enggak, saya tanya, Biar Bang. Iya ini siapa? Kedangkalannya. Iya ini siapa? Iya siapa? Ya itu Yesus. Ah, kepada ibunya nya Logikanya, besar. yaitu Yesus. Nya besar ini siapa? Oke. Nya besar siapa? Ibu Yesus. Enggak, nya besar ini loh. Nya ini siapa? Maria loh, Ibu Yesus. Ya, Ibu Yesus. Berarti Yesus berkata kepada ibunya Yesus, kan gitu. Oh iya. Ibu, inilah anakmu. Pertanyaan saya, siapa anaknya Bunda Maria? Bagaimana kau memahami ini anak-anakmu? Bagaimana jangan kau tertawa? Itulah kedangkalanmu kawan. Terima kasih kau menertawai kedangkalanmu. Sama-sama. Jadi begini, saya berterima kasih loh. Ketika saya bilang sama orang tuaku, Ibu, inilah anakmu. Dengar. Siapa anaknya Bunda Maria? Yesus. Ya Berarti sudah, Yesus berarti berbicara Yesus kepada dirinya ini. sendiri. Berarti Yesus ngomong sama dirinya sendiri. Itulah kedangkalanmu. Ibu, inilah anakmu. Terima kasih. Berarti Itulah Yesus ngomong sama kedangkalanmu. ibunya. Terima kasih. Di room ini sudah kita lihat betapa dangkalnya, kosongnya aliansa ini. Berarti Yesus ngomong sama dirinya sendiri. Loh. Oke, terima kasih. Kok Yesus Menurut ngomong sama dirinya? kedangkalan, Yesus dengar. ngomong sama ibunya. Menurut kedangkalanmu, sementara Yesus ngomong sama dengar dulu. ibunya, Yesus- woi, Elia. Yesus, Woi. Yesus. dengar Yesus dulu, ngomong dengar. sama Kau jangan ibunya. kejang-kejang, kau Kata jangan kejang-kejang. kata Sudah dapat kata ibunya. Yesus gimana Dengar kepada dulu. ibunya? Dengar, Ini sabar. dengar. Sudah dapat. Kata Dengar dulu, Yesus makanya dengar. ngomong kepada Jangan ibunya kau potong. gini, "Ibu, Jangan kau potong. inilah Dengar dulu. anakmu." Berarti kan sama halnya ibu inilah aku. Aku kan Yesus, betul kan? Itulah kedangkalanmu. Terima kasih. Sama-sama. Apakah jika saya apakah Yesus perlu berkata lagi seperti itu logikanya, Loh, Pak? lah ini loh. Yesus sudah tahu dia adalah anak ibunya. Yesus sudah tahu dia adalah anak ibunya. Loh lah, ya Perlukah dia sudah, ngomong berarti gitu kesimpulannya, lagi? Nah, itulah kedangkalan berarti kesimpulannya, iya sabar dulu, Kesimpulan- sabar, tenang dulu. Kedangkalan logika. Iya, saya tenang loh, Bang. Terima Sabar. kasih sudah menunjukkan Saya tanya kedangkalan logika. ibu. Sudah saya bilang. Ibu ini dari siapa? awal saya berdebat sama. Ya, ibu ini siapa? Memang kau Hey, itu kosong. iya Bisa ya kau udah bilang ya Tuhan udah. mencari Ibu ini Tuhan. siapa? Itu yang Ibu pertama. ini siapa? Itu artinya. Ibu ini Sudah siapa? saya bilang, Bang. Dari Ibu ini siapa? kesimpulannya ke sini, kesimpulannya di sini. Yesus bilang sama ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Akulah Anaknya anakmu. Cuma mau anaknya gitu. Bunda Apa Maria siapa? tujuannya? Ya, anaknya Bunda Apa Maria siapa? tujuannya? Anaknya Bunda Maria berarti siapa? Yesus mau mengklaim berdasarkan Enggak, anaknya logikamu. anakmu, Yesus mau anaknya Bunda dengar dulu, Maria. dengar. Makanya dengar. Sabar, Bisa nggak anaknya saya Bunda ngomong? Maria siapa? Bisa nggak saya ngomong? Enggak, anaknya Bunda Maria siapa? Bisa nggak saya ngomong? Iya, jawab dulu. Anaknya Bunda Maria siapa? Jangan kejang-kejang kau. Ya. Jangan kejang-kejang. Nah, jangan kejang-kejang. Ini loh anakmu. Nah, Anaknya Bunda bisa Maria nggak saya ngomong? siapa? Bisa nggak saya ngomong? Bisa Ya nggak saya jawab ngomong? dulu, inilah anakmu. Kasih dulu. Sudah Ini saya. di mana ada Lukas? Sudah clear Ada dari Lukas, tadi. lucu, loh. Lukas. Saya simpulkan. Mana Lukas? Kesimpulannya, nalar mau menangkap dari cerita itu. Yesus mau mengklaim dirinya sendiri. Akulah anakmu, Ibu. Padahal sudah dari dulu tahu dia bahwa Yesus adalah anak Maria. Ya kan disalib Sudah ini dari posisinya. Kan Sudah posisinya dari disalib. Kan posisinya Itulah disalib. kedangkalan. Ini Terima gimana kasih, terima lah ini kasih, kamu kawan. ini? Pantas Loh, saja kau sama-sama, jadi terima muslim, kasih karena kembali. memang kedangkalanmu. Ya pantas memang. Serius. Kau sama Oke, saya tanya sekarang. Oke. Nih, saya tanya sekarang. Iya ini siapa? Sudah ada kenapa Jawab berulang-ulang lagi? jawab dulu. Iya ini Sudah siapa? kita simpulkan. Enggak, Sudah kita iya simpulkan. ini siapa? Berdasarkan Hey, logika. Yesus mau mengklaim bahwa dia adalah Enggak, anaknya saya Maria. tanya. Berarti Saya sebelumnya dia lupa. Berdasarkan logikamu, Yesus lupa bahwa dia adalah anak Maria. Itu logikamu. Itulah kedangkalanmu.
Terima kasih sudah menunjukkan Iya, iya, kedangkalan sama-sama. logika. Iya, iya. Memang Sama dari santai, kemarin santai. kau dangkal Iya, iya. dengan logika. Iya, iya, Kau iya, iya, bilang, iya. saya ingat semua apa yang kau ucapkan. Oke, Iya, kau iya. bilang Sabar, partikel, sabar, kau sabar, bilang sabar, Bang, partikel sabar. itu bagian terkecil. Sabar, 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 tenang, tenang. Ingat kau Gantian ketika ya, gantian berdebat ngomongnya tentang ya. air, Ngomongnya kimia. gantian dong. Ngomongnya gantian dong. Gantian dong ngomongnya dong, gantian ya. Silakan, silakan, Kita silakan. pelan-pelan, pelan-pelan ya. Iya ini siapa? Bang, udah berulang-ulang loh. Bukankah? Begini bang. Iya Oke, ini saya siapa? ikuti. Saya tanya. Oke, oke. Saya tanya Ya, iya siapa? Yesus. Yesus. Tidak apa-apa, Yesus. Kepada ibunya. Nya ini merujuk kepada? Yesus. Berarti ibunya Yesus, betul? Ya, ya. Siapa nama ibunya Yesus? Maria. Bunda Maria. Anaknya Bunda Maria siapa? Yesus. Ah, Yesus berkata gini, ibu inilah anakmu. Nah, siapa Ah, anaknya berarti- Bunda Maria? Yesus. Ya sudah, berarti inilah Yesus. Berarti Yesus lupa bahwa dia adalah anak Bunda Maria. Lo ini tertulis Berarti gini loh. iya. Berdasarkan logikamu. Ya berarti Yesus bukan tidak tahu Yohanes. atau lupa. Berarti Dengar dulu. Yesus. Dia tahu, dia tak apa-apa. Itulah kedangkalan logikamu dalam memahami sebuah intisari dari sebuah paragraf. Kok Jadi malah waktu kau gitu? belajar bahasa Indonesia, logikamu itu merah. Iya, iya, Oke? iya, iya. Mudah-mudahan Iya, di iya, sini iya, ada iya, guru iya. bahasa Indonesia yang melihatmu. Hmm, Kau dicap nanti ternyata Ardiansyah dangkal. Sudah terbukti. Berarti logikamu mau berkata Yesus lupa bahwa dia adalah anak Maria. Mana ada lupa? Di mana tertulis lupa? Waduh, udah emosi dia. Emosi dia. Enggak bang, gini loh bang, aku tanya. Terima kasih, sudah terima kasih. Lah ya Yesus sudah, lupa berarti bahwa ini dia Yesus adalah kan? anak Maria. Terima Ibu, kasih. inilah Terima kasih. anakmu, kan Itulah gitu. kedangkalanmu. Terima kasih, terima kasih. Iya, iya, sama-sama. Kedangkalanmu sudah Sama-sama. senampak. Terima kasih. Sama-sama bang. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bang. Pantas saja kau muslim, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Udah ya. Udah ya, berarti Yesus Oke. ya ini ya, bukan Nanti, Yohanes jangan ya. kau kick. Betul ya? Jangan kau kick, jangan Berarti kau bukan kick. Yohanes ya? Kalau kau kick, berarti kau kejang-kejang. Iya, berarti bukan Yohanes kan? Sekarang kita Ini bukan kembali Yohanes, ke kita pembahasan. makan dulu. Mana? Ini Ya bukan sudah, Yohanes, ya makan sudah. dulu kita. Iya. Berdasarkan logikamu berarti itu bukan Yohanes. berarti enggak ada, mah. Berarti enggak ada Sudah Yohanes. saya ikuti semua logikamu. Ya, Mak, Sekarang berarti begini, nggak ada kan kembali Yohanes di kita- sini? Kembali kita ke Berarti pembahasan yang kemarin. sabar dulu. Berarti Yohanes enggak ada ya? Iya. Aduh, jangan kejang-kejang kau. Loh, kok Saya marah-marah bongkar bang ini semua di sini bang? IQ-mu. Sabar, Kau lihat, bang. kau lihat Bang. foto profilku. Bang, Artificial dengerin. intelligence. Aduh ngomong sendiri ini orang. Bang, jadi ini nggak Oke. ada Yohanes kan? Nggak ada Yohanes kan? Kenapa dibolak-balik? Sudah kita tarik kesimpulan. Di mana Bang. tertulis Berdasar- Yohanes? Nggak ada dengar, kan? Kesimpulannya berdasarkan logika apa? Hmm. Jelas itu ayat itu mau berkata. Di mana tertulis Yesus Yohanes, tidak Bang? tahu bahwa dia adalah Di bahwa dia adalah iya anak di mana Maria. tertulis Yohanes? Sudah, Enggak, itu pertanyaan aja intinya. saya. Sudah, Iya. Bang, sudah. Nggak mau jawab. Sudah saya ikuti ada. Ya, Oke, di mana sudah, tertulis sudah. Yohanes? Enggak, di mana tertulis Yohanes? Jangan kau kejang-kejang, Bang. Iya, di mana tertulis Yohanes, Bang? Di mana? Sudah saya ikuti, Abang. Enggak, pertanyaan saya di mana tertulis Yohanes? Astaga. Sudah kita setujui tadi itu Yesus. Di sudah. mana tertulis Yohanes? Astaga. Kenapa bolak-balik ke sana, Di Bang? lowong ditanya. Di mana Udah, tertulis Bang. Yohanes? Bukan Pertanyaan itu sudah saya. beres. Di mana tertulis Yohanes? Di mana? Bang, jangan kejang-kejang sama aku, Bang. Kenapa lagi kau tanya di mana tertulis? Enggak, jawab dulu. Di mana tertulis Yohanes? Di mana? Tentang apanya, Bang? Tentang apanya? Di Anda mana tertulis mengatakan, Anda mengatakan, ya kan? Hmm. Kitab ini ditulis berdasarkan kesaksian para rasul. Ingat, para. Ah. Definisi para Oke. itu apa? Definisi para itu apa? Oke, sudah nangkap. Jawab dulu, Dengar, definisi Bang. para itu apa? Dengar dulu, Bang. Jawab. Astaga, Iya, definisi aku nggak para. jawab kan. Lebih Langsung dari aja satu jawab, Bang. loh. Definisi para itu apa? Oke, sudah saya ikuti, Bang. Berarti tidak Astagfirullahaladzim. itu bukan Enggak, itu dengerin tidak dulu, merujuk dengerin dulu, Yohanes. Bang. Dengerin dulu, Sudah Bang. saya bilang, Bang. Aduh. Definisi para. Dangkal kali kau. Loh, ini loh. Ini. Bang, para itu apa Bang. sih? Para itu apa? Bang, Aduh, nggak bisa diskusi. sudah saya bilang, Bang. Ya udahlah kalau nggak bisa para diskusi, itu Bang. lebih dari Lebih dari satu, oke, lebih dari satu, oke, lebih dari satu, oke, lebih dari satu. Menyatakan semuanya. Sekarang keseluruhan. Oke. pertanyaan saya, di mana para rasul yang lebih dari satu rasul ini menyaksikan Yesus disalib? Di mana tertulis?
Kan sudah saya ikuti dari Bang, logika Abang bahwa itu berbicara Yesus. Iya, Udah. di mana tertulis Apa lagi? parah? Udah. Sudah saya ikuti Abang lo. Loh, di mana tertulis? Oh ya udah tidak ada. Oke, saya ikuti Ah, lagi. berarti kesimpulannya, Memang anak loh, loh, kok Silakan, nangis? silakan. Gimana? Iya, silakan, Abang silakan. ini mau diskusi nggak? Abang mau diskusi Silakan, nggak? silakan. Suwek nak, Iya, suwek. iya, Nggak boleh, silakan, nggak boleh. silakan. Bentar. Silakan. Bentar. Tunggu dulu anak. Nggak boleh nak. Sobek nanti ini Alkitab Luar student biasa. ini. Sabar ya. Silakan. Ya, Sabar. ya. Tenang bro. Lu udah punya anak belum? Udah punya belum? Sudah. Nah makanya bisa kan ngertiin kalau aku punya anak, bisa kan? Ada Bisa, bilang apa-apa. Baper kali. Iya Bang. makanya itu santai Aku aja. nggak komen apa-apa lo. Iya Aku makanya santai lo, cuma ketawa santai. lo. Baper kali kamu. Yaudahlah kau turun lah. Orang dibilang masih repot sama anakku kok. Santai gitu loh ya. Jangan sampai jadikan alasan gitu loh ya. Aku kalau soal anak nggak mau aku nggak mau dipecandain soal anak, soal istri nggak mau aku. Tapi kalau aku sendiri yang dipecandain nggak apa-apa ya. Ini Tahapus host kena mental loh, yang nggak bisa jawab dia yang kena mental saya. Yang nggak bisa jawab dia yang kena mental saya. Itu logika berpikirnya kucluk sioten, betul. Yang nggak bisa jawab dia yang kena mental saya, mantap. Aduh, kucluk. Oke, kita akan naikkan lagi di sini. Mana? Loh, kabur semua yang ada di bawah. Ya, nggak nyambung teman-teman ya kan? Nggak nyambung. Coba kita cek di sini siapa yang minta naik. Ini Muslim apa Kristen ini? Ya, Halo, Tahapus. Naik aja Tahapus. Ya Bang. Muslim Kristen Bang? Gini Bang, saya pingin sampean itu harus ini lawan Edis itu. Loh. Sudah pernah Bang? Iya, tapi kalau ke sampean itu mungkin sampean ditolak. Gimana? Ditolak kalau sampean kalau mau itu rukat sama si Edis itu. Saya kalau ke Edis gini dulu saya. Buka Jangan dulu gini kacamatanya. Bang. Gini Bang, kita nggak usah mempromosikan teman-teman Kristen. Ngapain Abang mempromosikan Edis di sini ngapain? Oh Nggak ya, ada. betul Bang. Nggak usah Bang. Jadi cukup mangkel itu, Bang. tonton. Makanya saran saya cukup ditonton komal-komal Islam gitu loh. Nggak usah nonton komalnya teman-teman Kristen seperti Edis. Edis itu penghujat Bang. Penghujat Iya, Edis betul. itu. Ya makanya saran saya nggak usah nonton komalnya Edis. Kalau teman-teman nggak percaya ya, saya pernah debat dengan Edis. Silakan buka VT saya, buka VT nomor 2. Itu saya diskusi sama Edis. Saya tanya apa ke Edis nggak bisa jawab. Dia mengatakan Iya. dia belum bisa jawab. Tuh coba. Nggak Malu bisa kan kalian? bahasa Ibrani. Malu kan? Malu kan? Ibrani juga nggak Ayo. bisa kan? Coba Tahapus. Kalau ke sampean kan kalah. Makanya coba gini Tahapus, kau kalau berani naik aja, kalau nggak berani saya bisukan. Nah kan enak kan. Cek VT saya nomor 2 teman-teman. Cek VT saya nomor 2. Itu saya versus Edis ya. Saya versus Edis. Banyak yang mengatakan begini, oh ini editan suaranya, ini editan suaranya, ini editan. Sejak kapan saya bisa edit suara? Aku celuk. Saya bilang gini Bang, ini editan ini. Oh ya, itu suaranya kura-kura ninja gitu. Itu kan. Saya tanya Edis soal kitabnya sendiri, dia nggak bisa jawab. Apa yang terjadi teman-teman Oten kepanasan? Oh itu bukan Edis, itu bukan Edis. Kenyataan itu memang pahit. Tadi malam saya akan gini, itu kan sama ini PK sama ini. Katanya itu harus menunjukkan data. Ternyata Edis itu tidak pernah menunjukkan kata. Itu jawabannya itu mengalihkan pertanyaan lagi. Iya harus. Jadi Edis itu harus mengalihkan pertanyaan Bang, harus gitu. Karena kalau enggak dia bisa kejebak. Makanya dia nggak berani ketika saya buka komal terus dia naik ke komal saya, nggak berani tuh. Yang terakhir dia naik ke komal saya pada saat dia nggak bisa jawab itu.
Itu sekitar 1,5 tahun yang lalu, kalau nggak 2 tahun yang lalu, kurang lebih ya teman-teman ya. 1,5 tahun ya kalau nggak salah ya. Iya, sekitar 1,5 tahun Ya lah, kan kurang lebih sering ya. ngikuti sampean ya. Ya, Saya sering kurang ngikuti lebih sampean. 1,5 tahun yang lalu. Edis gak bisa jawab pertanyaan saya. Sama Yonatan itu babak belur sama. Iya, karena apa? Saya kasih tahu teman-teman, Edis itu butuh duit teman-teman Kristen. Oh, Iya. hapus Elia yang ada. Edis itu butuh duit teman-teman Kristen ya. Butuh duit. Makanya butuh duit dari siapa? Dari kalian teman-teman Kristen. Butuh duit itu. Kasih itu, kasih. Ya, kasih itu. Gitu ya Bang Maulana. Thank you ya. Ya, makasih Bang, makasih Bang. Sama-sama, sama-sama Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semua butuh duit, jangan congor. Ya saya butuh duit tapi nggak kayak Edis gitu loh. Edis itu kan ngemis ya kan, ngemis ya, ini saya mau bangun rumah, kolekte rumah Edis dong, kolekte dong. Nah itu ngemis. Kalau saya kerja, butuh duitnya saya kerja, bukan ngemis. Minta uangnya teman-teman Kristen. Saya minta uangnya buat kolekte rumah. Di Amerika nggak ada duit. Keterampilan juga nggak punya. Wajah juga nggak seberapa ganteng buat jadi artis. Ada Bang. Dia itu gelandangan di sana teman-teman. Dia nggak kerja. Saya kasih tahu ya. Dia nggak kerja, makanya dia butuh kita. Dia butuh teman-teman muslim untuk diskusi. Makanya saya nggak mau, kalau udah tahu, ya cukup sekali waktu itu ya dia naik ke komal saya, ya kan? Dia naik ke komal saya. Ya bodoh amat, mau malu mau enggak, Edis bodoh amat. Yang penting Edis dapat duit gitu loh, paham? Bodoh amat gitu loh. Coba cek coba. Dia butuh kolekte nggak itu? Buat rumah Edis, butuh nggak kolekte? Butuh. Makanya itu namanya ngemis. Minta uangnya teman-teman Kristen. Saya mau bangun rumah di Amerika. Caranya gimana? Iya, give lah, singa-singa lah minimal. Dia butuh duit. Kalau kita butuh duitnya kerja. Kalau Edis butuh duitnya ngemis. Gitu ya. Itu teman-teman. Waduh, ada yang marah di bawah. Ada yang ngomong buta huruf. Kita buktikan siapa yang buta huruf. Ayo silakan naik. Oncil, kita buktikan siapa yang buta huruf. Saya atau Anda? Ayo, Oncil naik. Katanya fotografi, football, traveling. Disuruh naik sini nggak berani. Ada teman-teman Oten ini, ada asar kucluk. Katanya buta huruf. Ayo naik. Saya mau tanya, Muhammad itu Robmu bukan? Oke Sergio, silakan naik. Saya jawab. Silakan Sergio, naik ke atas. Silakan. Tuh dia yang tanya, dia nggak berani naik. dia yang tanya loh, dia yang nggak berani naik. Ini loh, Sergio ini loh. Ini, aku sematkan ya. Gimana cara sematkan komentar ini ya, ini tuh. Saya mau tanya, Muhammad tuh Rabbu bukan tuh. Dia yang tanya, dia yang nggak berani naik. Alamak, kenapa sih itu tuh? Udah saya sematkan teman-teman. Kan? Dia yang tanya, dia yang nggak berani naik. Aduh lah. Itu ya. Apa itu ya? Ya Kudis, si Edis Kudis. Itu teman-teman. Ya, Sergio, jadi naik kak? Lu kok kabur? Jangan kabur, kita cari yang lain ya teman-teman ya. Katanya tanya Rob saya ini. Oh Aldo nih, gue undang Aldo, nggak berani si Aldo itu. Heran kenapa ya Aldo ya? Aldo itu nggak berani lu diskusi sama saya. Sejak saya skakmat di komalnya dia, saya ditendang sama dia.
ditendang saya sama Aldo karena saya bisa membantah narasi dia gitu ya. Nggak ada takut-takutnya teman-teman. Cuman begini, pokoknya begini ya, yang bilang saya takut diskusi sama Edis, coba cek VT saya nomor 2. Sekali lagi, yang mengatakan saya takut diskusi sama Edis, cek VT saya nomor 2. Saya sematkan di VT saya nomor 2. Oke? VT ya. VT ya, video TikTok saya nomor 2. Dicek. Itu saya sama Edis ditonton 2000 orang langsung live. Katanya saya edit. Kalau edit itu nggak mungkin di situ ada yang nonton 2000 orang, terus yang komen-komen jalan terus, nggak mungkin. Ini loh nggak mikir. Ya, Haji Marbun. Ini H Marbun JL. Naik aja Pak Marbun. Dari dulu kok Bapak ini kayaknya nggak berani naik gitu loh. Takut apa sama Ardiansa, Pak? Pak Marbun ini takut kayaknya sama Ardiansa. Ya, Pak? Takut ya? Iyalah. Kalau nggak punya ilmu takut itu bener, Pak. Saya sepakat dengan Bapak. Jadi sebetulnya Pak Marbun nggak berani naik itu karena nggak punya ilmu. Itu betul, Pak. Itu langkah yang tepat. Jangan sampai naik nggak pakai ilmu. Betul. Saya sepakat dengan Pak Marbun. Jangan naik, Pak. Ditolak aja, Pak. Betul. Ditolak aja. Jambaan saya ditolak. Jangan mau naik, Pak. Nah, ditolak terus, Pak. Tolak terus, Pak. Betul. Tolak terus aja, Pak. Saya jambat terus. Tolak lagi, Pak. Tolak lagi. Ya Allah. Kasihan Pak Marbun ini ya teman-teman ya. Mau naik, mau bantah, tapi dia nggak punya ilmu. Ya akhirnya dia jadi Bani Taiping di bawah kan. Ini loh Sergio nih loh. Naik aja. Saya jawab Bang Sergio. Naik aja Bang Sergio. Silakan. Anda saya bisukan di bawah supaya Anda berani naik. Ya, saya ajarin. Saya ini sudah berusaha mengajari teman-teman Kristen untuk berani ya, mental ya kan. Ini online aja nggak berani, apalagi offline loh teman-teman Kristen loh. Oten-oten ini loh yang mempermasalahkan Islam. Ingat ya, saya tidak menyeragamkan semua Kristen. Enggak, diskusi saya ini adalah untuk membantah syubhat-syubhat dari 1, para pembenci Islam. 2, para penghujat Islam. 3, para misionaris-misionaris yang berusaha memurtadkan orang Islam berpindah ke Kristen. Itu musuh saya. Ya, gitu. Itu musuh saya, teman. Gitu. Jadi bukan semua orang Kristen. Enggak. Orang Kristen yang enggak memusuhi kita, ngapain kita musuhin? Dolim itu namanya. Enggak boleh. Rasulullah melarang. Barang siapa yang mendolimi kafir adhimmi, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kita memerangi kafir dhimmi, teman-teman. Yang boleh diperangi itu adalah kafir harbi. Apa itu? Orang yang memusuhi Islam. Orang yang memusuhi Islam. Kalau dia nggak memusuhi Islam, seperti Pak siapa tadi kan di awal pertama saya diskusi tadi, dia nggak memusuhi Islam. Saya santai aja. Betul nggak? Saya santai aja. Karena dia nggak memusuhi Islam. Kita cuma diskusi-diskusi biasa aja gitu. Itu. Kalau yang kayak Martinus ini, salam cium batu hitam. Siap. Siap Bang. Salam cium batu bara. Setelah cium batu bara dosamu terhapus. Ada ayatnya. Bang Martinus mau ayatnya? Abang mau ayatnya? Naik Bang? Ya. Abang mau ayatnya? Ya. Saya kasih ayatnya Bang. Saya kasih. Mah, ditaruh mah. Abang mau ayatnya? Saya kasih nanti ayatnya, euy. Bang Martinus langsung kabur, nggak berani lagi ke sini. Tapi, ayo. Yang mau siapa? Yang mau naik, minta naik, nggak apa-apa. Yang Kristen ya. Wadah haleluya katanya. Ya udah naik aja Bang. Nggak ada yang berani naik. Saya kasih tahu teman-teman, mulut besar bocah. Daripada lu mulut kecil, mending mulut besar lah. Daripada mulut kecil sendok aja nggak muat. Coba mulut kecil kayak ikan mas gitu. Muat nggak sendok? Enggak. Ma, ya Allah.
Ya udah lama. Nanti beli ya. Malam nanti beli. Kenapa? Ya udah jangan dipakai dulu itu ya. HP-nya istriku rusak teman-teman. Mau kita beliin. Bang Adi cuma bisa debat kusir, gak bisa diskusi gantian. Ya udah bang, Bang Finley gantiin saya ya. Bang Finley naik ke atas, saya tak diem. Bang Finley ajarin saya bagaimana cara berdiskusi yang baik, ya. Silakan bang, mantap. Kita sambut Bang Finley ya. Bang Adi cuma bisa debat kusir, nggak bisa diskusi gantian. Lalu pas waktu saya debat dengan pendeta yang santun itu apa kabar bang? Saya sama pendeta One Excel, sama pendeta Ruben, siapa ya? Ruben apa siapa itu namanya ya? Lupa. Bukan. Siapa sih itu? Orang Kalimantan tuh, lupa pendeta siapa itu. Itu apa kabar bang? Itu nggak dihitung. Bang Finley naik aja bang. Kalau Bang Finley memang Muslim dan gak suka dengan saya, gak ada masalah bang ya. Gak ada masalah. Jangan ikuti saya. Kenapa abang mengikuti saya? Ini coba. Ini saya screenshot ya. Nih. Kenapa abang ikutin saya coba? Jangan ikuti saya bang. Ya, ikuti yang lain aja. Nih, aku sematkan komentar ini. Tuh. Silakan bang. Iya. Nah itu bang. Udah saya sematkan Bang Adi cuma bisa debat kusir, gak bisa diskusi gantian. Jangan ikuti saya. Saran saya teman-teman, teman-teman yang memang gak suka dengan Komal Bang Ardi, ya kan? Jangan ikuti saya, gak apa-apa teman-teman. Yang mau aja ikuti saya, monggo, alhamdulillahirabbil alamin.